Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anissa Fitriani dari kelas 10 DKV 2. Di sini saya akan menjelaskan materi IPAS tentang interaksi antar komponen ekosistem. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup yang ada di bumi. Komponen ini dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat organisasi dan peranannya. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimiawi yang dapat mempengaruhi ketahanan makhluk hidup di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Nah, interaksi antar komponen ekosistem kelangsungan hidup dari suatu organisme bergantung dari kehadiran organisme lain yang membentuk suatu interaksi. Interaksi sangat diperlukan untuk kebutuhan pangan, perlindungan, serta pertumbuhan dan perkembangan organisme. Yang pertama, ada interaksi antar komponen biotik. Yang pertama, ada interaksi antar komponen biotik. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi tingkat individu pada saat terjadi persaingan makanan, tempat hidup, dan pasangan hidup antara mereka. Yang kedua, ada predasi. Predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa di dalam ekosistem. Pemangsa memiliki peranan membatasi jumlah mangsanya sehingga keseimbangan dapat terjadi. Yang ketiga, ada simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup bersama di suatu daerah. Simbiosis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada simbiosis mutualisme, yaitu bentuk interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya, burung pelatuk dan mamalia besar, ikan badut dan anemon laut, bunga dan lebah. Yang kedua, ada simbiosis komensalisme, yaitu interaksi yang hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi tidak merugikan organisme lainnya. Contohnya, tanaman anggrek dan pohon mangga. Ikan remora dan ikan hiu, bunga rafflesia menempel pada akar pohon. Yang ketiga, ada simbiosis parasitisme, yaitu interaksi antar organisme di mana salah satu organisme diuntungkan, sedangkan organisme lainnya dirugikan. Contohnya, kutu dengan hewan, kutu dengan manusia, tali putri dengan inangnya. Yang kedua, interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Interaksi pada sebuah ekosistem melibatkan komponen biotik dan abiotik sehingga membentuk keseimbangan kehidupan di permukaan bumi. Interaksi antara kedua komponen tersebut menyebabkan terjadinya aliran energi, yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah upaya pemenuhan energi bagi organisme heterotrof dengan cara memangsa organisme lain. Di dalam rantai makanan, terjadi transfer energi dari produsen hingga konsumen terakhir melalui proses makan dan dimakan. Rantai makanan merupakan satu garis jalur makanan dalam interaksi komponen biotik yang melibatkan peran produsen, konsumen, dan pengurai. Yang kedua, ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari berbagai rantai makanan yang saling terhubung. Dalam jaring-jaring makanan terjadi interaksi kompetisi, yaitu interaksi saling bersaing untuk memperoleh makanan. Yang terakhir, ada siklus materi. Energi dan materi secara konstan digunakan dan dipindahkan dari tingkat trofik 1 ke tingkat trofik selanjutnya. Tidak ada materi yang terbuang dalam siklus materi, karena materi tersebut secara kontinu diambil dari lingkungan dan digunakan oleh makhluk hidup. Sekian penjelasan materi dari saya. Dari materi yang telah saya jelaskan, saya juga telah menyiapkan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi jika dalam jaring-jaring makanan tidak ada pengurai? Maka akan terjadi penumpukan sampah yang nantinya akan berefek pada kestabilan ekosistem. Terjadi pencemaran dan akhirnya kepunahan organisme. Akibatnya, tidak ada ruang baru untuk organisme hidup. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika predator dalam predasi mengalami penurunan? Penurunan jumlah predator akan menyebabkan kenaikan jumlah mangsa karena tidak ada yang memakannya. Kenaikan jumlah mangsa dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman lokal dan penyebaran wabah penyakit yang lebih luas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.